Kisah Salabah yang zakatnya ditolak Nabi. Suatu ketika Salabah menghadap Rasulullah SAW untuk minta didoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahinya rezeki. Selama ini Salabah ibnu Hatib al-Ansari hidup serba kekurangan. Bahkan ia hanya memiliki satu helai pakaian yang dipakai bergantian dengan istrinya ketika keluar rumah. Meski begitu, Nabi Muhammad SAW selalu menolak permintaannya, hingga kemudian Salabah bersumpah, "Demi Zat yang telah mengutusmu dengan hak, jika engkau memohon kepada Allah, lalu Dia memberiku harta kekayaan, niscaya aku akan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya." Ujarnya. Rasulullah SAW memegang janji Salabah dan berdoa untuknya. Allah memenuhi doa Rasulullah SAW sehingga Salabah mendapatkan seekor unta dan domba. Namun yang terjadi, Salabah justru menjadi manusia yang lalai. Disibukkan mengurus hewan ternaknya, ia tak lagi sholat berjamaah, bahkan meninggalkan sholat Jumat. Begitupun saat perintah zakat turun, Salabah menolak untuk membayar zakat. Allah kembali menurunkan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 75-77 yang berisi sindiran kepada orang-orang yang sebelumnya berikrar akan menyedekahkan sebagian hartanya. Tetapi setelah diberi kekayaan, mereka justru menjadi kikir dan berpaling. Allah bahkan menanamkan kemunafikan kepada hati mereka sampai datangnya ajal, sebab mereka telah mengingkari ikrar dan berdusta. Ketika ayat itu terdengar oleh Salabah, ia begitu ketakutan dan langsung menemui Nabi untuk berzakat. Tetapi Rasulullah SAW tidak mau menerimanya. "Sesungguhnya Allah melarangku untuk menerima zakatmu," kata beliau. Begitupun setelah kepemimpinan Rasulullah SAW berganti kepada Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, tak ada yang mau menerima zakat Salabah. Hingga akhirnya Salabah wafat tanpa sempat mensucikan hartanya dengan berzakat. Menunaikan zakat merupakan realisasi keimanan seorang muslim. Namun tak hanya sekedar melaksanakan ketentuan Allah saja, pun dengan berzakat turut membersihkan harta yang dimiliki. Sebabnya di dalam harta yang kita peroleh masih terdapat hak orang lain. Jadi dengan mengeluarkan zakat, kita telah membersihkan harta dari hak orang lain yang masih bercampur dalam harta kita dan menjadikan harta kita semakin berkah. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Karena itu, tidak ada yang jatuh miskin karena menunaikan zakat, karena yang ia keluarkan memanglah hak milik orang lain yang sepatutnya disisihkan dari pendapatan yang diperoleh.